alam Jabarut gitu, kecuali Imam akhir zaman Al-Mahdi ya, beliau Nabi Khidir udah kayak Korin udah ya, Korinani, jadi kalam dia kalam Khidir ya kalam dia gitu. Maka kalau ketemu beliau itu ya itu bisa tembus ke sana. Nah, dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya, dengan izin beliau ya. Udah azan aja nih ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur Bu Yasfi sehat-sehat aja ya. Karena Habib G sudah sakit. Semoga Allah kembalikan kesehatan beliau, kembali berdakwah, memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita kembalikan ke Buya Zulkifli untuk mensyarah kitab Khatmul Awliya. Tafadhal. Jadi kalau di uslub Arab itu dari yang ketik dulu. Safhat al-thamina. Safhat al-thamina wa sab'in wa mi'ah. Ketik dulu. من الصغير إلى الكبير. Jadi ini ketika terbantu samania sab'in wa mi'ah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sadaqallahu al-azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dalam pembacaan kitab Khatmul Awliya. Sebelum itu kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak sedikit pun niat yang melenceng ketika kita berangkat ke ribat ini, karena kita tadi meniatkan untuk
untuk talabul ilm. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang salaka tariqan, yang menjalani sebuah perjalanan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan jalan menuju surga. Jadi dari hadis ini kelihatan, man salaka tariqan yaltamisu fihi yani fit tariq ilman. Jadi ilmu itu, proses kita menuntut ilmu itu adalah berada di tariq, di jalan. Jadi ilmu yang kita peroleh itu adalah perolehan ilmu berupa proses. Meskipun kita sekarang kita lagi mukuf ya, bertempat ya, di ribat, hakikatnya kita sedang tariq, kita sedang yasrud. Jadi persinggahan. Ilmu itu didapatnya di persinggahan. Sebesar besarnya persinggahan itu yang disebut dengan al-hayatu ad-dunya. Nah, ini menarik. Al-hayatu ad-dunya, kenapa tidak ungkapannya tidak hayatud dunya tapi al-hayatu ad-dunya? Itu rahasia kalimatnya apa? Seharusnya kan mudhaf dan mudhaf ilaih, hayatud dunya. Tapi ternyata kalimatnya al-hayatu ad-dunya. Berarti dunia ini salah satu isim mausuf. Bisa bermakna adna, ad-dani, yang rendah. Al-haya'u ad-daniyah, kehidupan yang rendah. Al-haya'ul akhirah, al-hayatul aliyah, al-hayatul aliyah. Jadi al-hayatud dunya diddu al-hayat al-aliyah. Kehidupan yang rendah bukan kehidupan yang tinggi, itulah al-haya'ul akhirah. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani untuk menuntut ilmu keribat ini. Kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah banyak maksiat, di rumah kita sudah banyak melakukan dosa perkataan, dosa perbuatan, tapi ternyata Allah masih izinkan. Allah bisa saja membutakan mata kita akibat penglihatan kita yang tidak terarah. Allah bisa saja bisukan kita akibat kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Allah bisa saja mentulikan telinga kita akibat kita mendengar hal-hal yang tidak pantas. Allah bisa matikan kita akibat kita semuanya melakukan maksiat. Sepanjang semua jasa kita melakukan maksiat, tapi hari ini Allah masih izinkan kita. Allah masih izinkan kita di tengah-tengah kemaksiatan kita, kemaksiatan zahir dan batin, Allah masih izinkan kita. Hada fadlu minallahi ta'ala. Jadi sebetulnya yang disampaikan Buya Ar-Razi itu unik sebetulnya, banyak keunikan. Ini penting sampaikan soalnya pembahasan yang Ar-Rasul wan Nabi itu lebih ke sambungan yang kemarin, lebih membedakan celah-celah setan pada diri Ar-Rasul dan Nabi. Bisa nggak setan menembus pada diri Rasulullah SAW dan para nabi-nabi lainnya? Bisa nggak setan itu menembus nubuwah? Bisa nggak setan itu menembus risalah dan wilayah untuk mengganggu seorang? Jadi yang disampaikan beliau tadi menarik sebetulnya, dan nyaris apa yang Mauritas Buya Ar-Razi sampaikan tadi itu mirip dengan yang akan disampaikan tadi. Mulai dari pentingnya thariqah tadi, dan tadi beliau juga telah sampaikan zikir kita setelah sholat, zikir jama'i. Itu kalau ada yang masih ragu apa sih dalilnya zikir jama'i setelah sholat, itu hadisnya jelas sekali dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas ketika kecil, beliau bermain di luar masjid, beliau melihat inna raf'a as-sauti, beliau bilang inna raf'a as-sauti bidzikr, merafakkan suara, berzikir merafakkan suara, meninggikan suara. Inna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubat, ketika orang telah selesai salat, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul syubhat itu kan Sayyidina Abbas masih kecil, memang diterima riwayatnya.
Oh, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyampaikan ketika beliau sudah dewasa. Makanya Sayyidina bin Abbas bilang kana, dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul lagi tafsiran-tafsiran yang tidak tepat. Oh, itu kan dulu setelah Nabi mengajarkan zikir kepada para sahabat, Nabi meninggalkan. Kan udah ungkapan seperti itu. Setelah diajarkan. Tanyanya kalau ada yang mengingkari itu gimana? Hukumnya? Dalam usul fikih itu jelas kalau hukum itu dihapus pasti ada nasikhnya, penasikhnya. Artinya hadis itu tetap sabit. Sekali saja Rasulullah melakukan itu cukup menjadi dalil bagi fuqaha untuk menetapkan perbuatan itu ada selama-lamanya. Tidak ada yang mentaksis, tidak ada yang muqayyid, tidak ada yang menasikh. Berarti perbuatan Nabi itu selalu ada. Boleh sampai sekarang pun zikir suara jahar. Nah, bagaimana kok zikirnya kok beda-beda gitu kan? Beda-beda, ada yang zikirnya pakai hizib ini, hizib itu. Bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan 33. Subhanallah 33 marrah. Alhamdulillah 33 marrah. Takbir 33 kali. Maka oleh guru kita Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub itu ditamfil. Untuk tamfil. Jadi Rasulullah itu mengajarkan tamfil. Nah, contohnya zikir seperti ini. Dari ungkapan hadis itu justru menjadi hujah bagi kita bahwa Rasulullah tidak pernah membatasi. Tidak ada sigot yang bersifat hasar yang membatasi bentuk zikir. Sama seperti ketika sahabat bertanya ke ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimanakah cara kami bersalat padamu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa simpel. Allahumma salli ala Muhammad. Enggak pakai sayyidina, enggak pakai maulana, enggak pakai habibina. Oh, apakah di hadis ini adalah pembatasan bahwa enggak boleh pakai sayyidina, enggak boleh pakai maulana, enggak boleh pakai habibina atau nabiina? Boleh enggak? Kalau mereka sahabat-sahabat kita itu mengatakan enggak boleh pakai sayyidina karena sigatnya Allahumma salli ala Muhammad, maka Allahumma salli ala nabiyina Muhammad juga enggak boleh. Kan sama-sama tambahan. Terlepas itu sigatnya kalimatnya sayyid atau nabi atau habib atau maulana, yang jelas itu tambahan. Nah, lagi-lagi oleh guru kita Syekh Ali Mustafa Yaqub, hadza litamfil. Sirat salawat seperti ini adalah contoh. Nah, bahkan ini menarik ya, terlepas riwayatnya sahih apa tidak, dalam kitab salah satu kitabnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya menampilkan salah satu riwayat yang Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Ada riwayatnya, sebetulnya ada yang mengatakan riwayat ini bermasalah, tapi yang jelas beliau memunculkan riwayat itu la inkara fihi. Kita tidak melihat beliau itu mengingkari sifat seperti itu. Dan di banyak-banyak kitab Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim banyak kita temukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak. Nah, jadi juga pentingnya berthariqah. Tunggu dulu. Albani kan bilang di luar sholat boleh, dalam sholat itu gimana terus? Lagi-lagi tidak ada hasarnya, tidak ada pembatasnya. Karena bagi usul fikih, bagi usuli itu cukup pernah enggak? Tidak ada batasan enggak? Apakah itu mutlak? Sudah selesai. Jadi mentakid tanpa muqayyid itu bid'ah fil usul. Albani tidak. Malu ya. Ini masalah muskilah ya. Kalau bid'ah pada furu itu tidak selalu mempengaruhi pada furu yang lain, tetangganya. Tapi bid'ah pada usul itu akan merusak semua furu. Nah, jadi sahabat-sahabat kita banyak melakukan bid'ah fil usul. Banyak melakukan apa yang tidak pernah ditakyid, tidak ada muqayyadnya, dibilang muqayyad. Enggak ada mukhasisnya, bilang mukhassis. Nah, bid'atun fil usul, laisa fil furu'. Akhtar bid'ah fil alam. Bahasa bahaya bid'ah fil alam. Sorry Islam. Ini penting lagi saya sampaikan bahwa kitab ini sebetulnya ketika Buya Rozi menyuruh ya, saya bilang menyuruh aja, bukan minta menyuruh. Memang at-talab itu min a'la ila asfal. Bila mentuluknya. Jadi saya waktu awal kali belum minta ini, bukan minta lagi, nyuruh. Saya sempat tahu kitab ini sudah tahu lama gitu kan.
sebagai bakul kitab, tahulah kitab itu kan. Bakul kitab. Jadi tahu kitab ini, tapi ketika beliau sampaikan, saya coba baca, kayaknya berat, nggak pantas banget, sangat nggak pantas. Soalnya mungkin waktu itu semua memahaminya pakai akal kali ya, mungkin pakai akal, ini berat gitu. Akhirnya berguluplah antara akal dengan perasaan kita. Mungkin ini ada hikmah. Wa ma qadallahu lana illa li hikmatin. Apa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan bagi kita pasti ada hikmah. Mungkin saya orangnya yang paling ada bermasalah di hatinya lalu ditegur oleh Allah dengan baca kitab ini, karena saya paham bahwa ada teman-teman semua yang lebih pantas menyampaikan kitab ini. Mungkin Buya Ustaz Ali Wafa, Cak Ali Wafa, Buya Zulfikar Harun, dan Cak Badrul Tamam Al-Hafiz, dan para kiai lainnya. Saya tahu mereka kan lebih pantas membaca kitab ini, karena cuman nggak tahu ya, udah saya petik aja hikmahnya. Kenapa Allah menetapkan untuk membaca kitab ini. Terus terang kitab ini sangat besar pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Kalau kita merasa membaca buku, kita terasa disentil oleh penulis, atau mendengar sebuah penjelasan dari guru kita, lalu tiba-tiba merasa tersentil, insya Allah kabar gembira itu adalah busyra. Itu kabar gembira bagi kita. Kalau pembacaan kitab, selama kita membaca kitab, selama mendengar penjelasan guru, yang terbesit dalam hati kita, wah ternyata saya sudah mencapai maqam itu. Muncullah di situ takabur. Tapi ketika kita sempat tersinggung, alhamdulillah. Memang banyak sih di antara teman-teman, ada udah juga mengatakan, Asfi, kok Ustaz Buya Rozi itu kenapa ya? Kok apa yang saya rasakan, kok dia sampaikan di pemaparan beliau gitu. Apa yang beliau sampaikan itu menyentil saya gitu. Apakah itu muhaddats? Bisa jadi. Tahdits bisa jadi. Itu muhaddats. Alhamdulillah. Jadi sempat kita merasakan seperti itu, merasa tersentil, alhamdulillah. Jangan kita berusaha tersinggung lalu akhirnya putus asa, jangan. Itulah teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan hambanya. Memang pengalaman saya Buya Rozi lagi-lagi ini menarik ya. Di Kuwait. Waktu Al-Habib guys ke kediaman malam-malam, kita ngapain? Kita ngomongin Buya Rozi. Beliau datang tiba-tiba malam, kita ngomongin Buya Rozi. Ngomongin apa? Ngomongin gaya istinbat fikihnya Buya Rozi. Buya Rozi istinbat fikihnya itu aneh. Aneh memang istinbat fikih beliau itu aneh, nggak seperti kebanyakan santri-santri salaf. Saya nggak tahu, jangan-jangan di rumah beliau sama nyonya sempat ikhtilaf juga kan? Kan? Soalnya basic istri beliau kan santri salafiyah. Jadi saya mengamati sampai cerita sama Habib guys, sampai kita mengkritik di balik layar, kritik Buya Rozi sama Habib guys. Masalah istinbat beliau yang unik-unik, kita bilang unik lah. Aneh, ya udah aneh. Gharib inda Syafi'iyah. Nggak lama beliau datang, kita nggak pernah undang, nggak pernah bilang Buya Rozi, Habib guys, ada datang nih, ayo ke toko. Nggak lama beliau datang. Assalamualaikum, langsung duduk. Kalimat pertama bang, saya tahu tadi antum ngomongin aneh. Itu Buya Rozi. Itu bukan saya. Itu Habib guys saksinya. Nah, Habib guys matanya langsung melotot, tarik nafas. Kenapa ya? Tadi telinga kanan saya berdenging bunyi gitu. Telinga kanan saya berdenging bunyi. Mungkin itu Rasulullah menyampaikan salam. Memang dalam riwayat At-Tabrani kalau nggak salah juga ditampilkan juga oleh Imam Al-Haythami, ketika telinga kanan kita berdenging, maka ucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Al-Haythami kalau tak salah menilai dengan riwayat itu hasan. Artinya Rasulullah itu menyampaikan salam atau menitipkan agar supaya kita menyampaikan salam dan salam. Artinya Rasulullah itu hidup apa tidak? Rasulullah hidup. Apa buktinya Rasulullah SAW masih hidup? Dengan riwayat saja, secara ilmu geografi saja kita bisa memahami dengan mudah. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan al-hayah kepadaku. Sekarang bumi itu bulat apa datar? Kita mata bulat ini.
Kita mata bulat. Ini kayaknya datar. Bumi kan berputar ya, Iya. berputar, putar terus. Belahan ini salam, belahan itu salam. Minimal salam ketika salat. Assalamu alaika ayuhan nabi, an-nabi. Alif lam li ta'rif itu. Siapa itu yang maksudnya? Rasulullah SAW Muhammad. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Bukan ayuhan anbiya, ayuhan nabiyyu rahmatullah. Rasulullah mengatakan Rasulullah akan menjawab, beliau akan menjawab. Allah yang membalikan kehidupan kepada beliau. Bumi bulat, bumi putar terus. Setiap belahan bumi pasti ada yang salam. Minimal di dalam salat. Belum lagi orang menyampaikan salam dalam keadaan jaga. Belum lagi raudhah itu tak pernah kosong kecuali hanya beberapa saat. Raudhah Buya Zulfikar. Tempatnya Buya Zulfikar bersemedi. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gak pernah kosong kecuali beberapa saat corona kemarin. Kosongnya raudhah di Madinah itu tidak membuat kekosongan alam ini daripada orang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ar-Rasul wa Nabi. Lanjut ke kitab. Sebelumnya kita bahas tentang as-sakinah. Dengan sakinah yang Allah berikan kepada hamba pilihannya itu, maka dengan itulah dia itu terjaga dari was-was syaitan. Sekarang Ar-Rasul dan Nabi bisa enggak? Qala lahu qail, beliau lagi-lagi ditanya, afalaisa lil aduwi ma'a hadha sabilun? Bukankah ketika sudah ada sakinah pun masih ada jalan bagi musuh untuk merasuki? Qala Al-Hakim Tirmidzi, sabiluhu hahuna. Beliau isyarat ke? Ya, sabiluhu sabiluhu hahuna kasabilihi fil wahyi. Alaysa Allahu qad ibtala ar-rusula bidzalik fahal taraka Allahu dzalika al-amra fi lubsi. Jadi Allah tetap menguji para anbiya'nya dan para rasulnya. Tetap menguji para anbiya dan rasulnya. Bahkan misi-misi syaitan itu kan bagian dari qada Allah. Allah menetapkan perlakuan, karena enggak ada perbuatan-perbuatan makhluk itu kecuali Allah yang melakukannya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan mereka dan menciptakan perbuatan mereka, termasuk di situ jin dan manusia. Jadi iblis pun, syaitan pun melakukan penggodaan kepada nabi pun itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alaysa qad nasakha ma alqa asy-syaitanu wa ahkama ayati. Nah, para nabi, para rasul itu digoda juga oleh iblis dan syaitan, hatinya digoda terus. Tapi Imam Al-Hakim mengatakan, alaysa qad nasakha ma alqa asy-syaitanu fa ahkama ayati. Sudah diahkam, sudah ditetapkan, sudah dihapus apa yang dibisikan-bisikan syaitan, yang dibisikan kepada para nabi dan para rasul. Dan ini pernah terjadi kata beliau. Wa inna ma kana dzalika marratan wahidatan. Pernah terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja. Wa qala azza fi tanzilihi wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyyati. Jadi para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi ummi. Idza tamanna, ketika ingin menyampaikan wahyu risalah, alqa syaitan fi umniyati. Syaitan di situ mencoba masuk untuk melakukan tashif, melakukan tahrif dalam penyampaian wahyu itu. Fakana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqra'uha wa la muhaddath. Nah, ini beliau menyampaikan versi qiraatnya Imam Ibnu Abbas. Tapi dia bilang ini bukan qiraat tapi lebih ke tafsir. Entah ini mushaf yang dimiliki oleh Ibnu Abbas tidak dipakai lagi, sebagaimana mushaf Sayyidah Fatimah, mushaf Aisyah, mushaf Abdullah bin Mas'ud tidak dipakai lagi, bisa jadi. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas menambahkan, bukan menambahkan ya, ada ungkapan
wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin wala muhaddatsin. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, tapi itu tidak bisa kita katakan salah satu qiraat. Saya pernah konfirmasi juga ke teman Al-Qari itu tidak masuk dalam list qiraat. Bahkan riwayat Syaz pun tidak. Itu lebih ke tafsir. Itu mirip dengan apa yang banyak di Sahih Bukhari. Sahabat ini membaca ini, sahabat ini membaca itu, tapi itu enggak masuk dalam daftar qiraat. Hanya yang pernah mereka tulis, wahyu yang pernah mereka tulis, ada ungkapan itu dan sudah tidak ada dalam Utsmani. Tapi ada hikmahnya. Bahkan para aulia pun bisa dicoba, bukan bahkan ini. Jangankan Rasul dan Nabi, para aulia pun bisa dicoba disusupi oleh syaitan di hatinya itu. Innama kana dzalika marrah wahid. Jadi Rasulullah pernah mengalami hal itu. Jadi di situ ada dua pendapat. Tadi pernah disampaikan juga oleh Buya Musawardi. Ada dua pendapat sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah memang pernah digoda oleh syaitan. Ditambah ketika ayat Al-Quran turun, syaitan mencoba membisikkan diselipkan dua ayat palsu di dalam Al-Quran. Versi yang mengatakan itu benar, mengatakan Rasulullah saat itu digoda oleh syaitan lalu memasukkan ayat itu dalam beredaran ayat yang lain. Kalau versi yang mengatakan Rasulullah tidak sampai pada posisi digoda oleh syaitan dengan alasan itu hanya kesalahan dengar dari orang-orang Makkah. Koronik gitu ya. Koronik. Bunyinya enak gitu. Tadi saya sempat baca di tafsir Tabari. Langsung di bawah kita. Mahal. Langsung dari Beirut. Nah, beliau Imam At-Tabari melihatkan ya. Jadi nanti ini maksudnya gini. Nanti akan muncul syubhat-syubhat, tidak hanya masalah Rasulullah disantet, tapi nanti masalah ini juga. Akibatnya apa? Kalau Rasulullah pernah digoda sampai muncul dua ayat palsu di dalam dua ayat, bagaimana ayat-ayat yang lainnya Madaniyah? Apa jaminannya ayat itu asli? Akan nanti orang mempertanyakan adalah Rasul. Goril. Nah, Imam Tabari menyampaikan sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan Muhammad bin Qais. Qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadin min andiyati Quraisy katsirun nadin min andiyati Quraisyin katsirin ahluhu. Sekelompok Quraisy, sekelompok ahlunya banyak, masyarakatnya banyak. Fatamanna yawma idzin alla ya'tiyahu minallahi syai'un fayanfiru anhu. Rasulullah berharap agar di saat itu wahyu tidak turun. Berangan-angan agar saat itu wahyu tidak turun. Tujuannya apa? Kalau sekiranya turun Rasulullah menyampaikan Al-Quran ayat itu, nanti mereka lari. Rasulullah mencoba untuk agar tidak mencoba pengen cara halus untuk mengajak mereka. Tapi apa yang diangankan oleh Rasulullah beda. Allah tetap turunkan ayat. Tak bisa. Nanti Allah akan uji. Fa anzalallahu alaihi, maka Allah turunkan ayat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Alqa alaihi syaitanu kalimatain. Nah, di situ setan mencoba mensusupi dua kalimat. Setelah ayat itu, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Cantik. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Nawata ats-tsalitsata al-ukhra tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Kalau orang yang bukan hafiz atau tidak terbiasa dengan ayat Quran merasa itu ayat Quran. Seperti asli baca. Pakai irama Hijaz. Fatakallama biha. Rasulullah menyampaikan dua ayat itu, versi riwayat ini. Fatakallama biha. Tsumma madha faqara surata kullaha. Disampaikan ayat itu sampai akhir. Ayat dua palsu itu masuk di situ.
Fasajada fi akhir surah, setelah sampai di akhir surah Rasulullah sujud, wa sajadal qaumu jami'an ma'ahu, semuanya sujud. Wa rafa'al Walid ibnu Mughirah turaban ila jabhatihi fasajada alaihi. Ada yang bernama Walid bin Mughirah mengambil tanah lalu sujud, diangkat ke keningnya untuk sujud. Jadi beliau nggak sujud, dia nggak sujud, ambil tanah. Jadi tanah diangkat. Nggak, itu apakah ini hujahnya Karbala, kata katanya Abu Fadil. Fasajal qaumu jami'an. Jadi Al-Walid tadi kenapa enggak sujud? Karena beliau ternyata syaikhan kabiran, orang sudah tua, la yaqdiru ala sujud, enggak sanggup sujud. Faradau bima takallama bihi. Kafir Quraisy itu ridha menyepakati apa yang dibaca oleh Rasulullah. Sebab apa? Karena mereka merasa didukung oleh ayat yang disampaikan tadi. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Jadi ayat pertama, apakah kalian tahu atau melihat Lata dan Uzza dan Manah, itu yang ketiganya. Tilkal gharaniqul ula, itu ayat palsunya, itulah burung-burung yang tinggi terbang, sejenis burung bangau. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna turja. Syafaat mereka berhala tiga itu nanti betul-betul diharapkan. Itu artinya ternyata begitu. Rasulullah persirian ini nggak sadar, aku tiba-tiba diriwayatkan disampaikan ayat itu. Versi riwayat ini. Jadi maka itu kafir Quraisy sepakat dengan Rasul dengan ayat ini. Berarti Nabi mendukung Lata dan Uzza dan Manah. Tawasul jahiliyah. Wa qalu, kata mereka, qad arafta anna Allah yuhyi wa yumit wa huwa alladhi yakhluqu wa yarzuq walakin alihatana hadhi tashfa'u lana 'inda. Kata beliau, ya kami tahu Allah yang menghidupkan mematikan, Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki, walakin alihatana hadhi tashfa'u lana 'inda. Tapi Tuhan kami inilah yang memberikan syafaat. Jadi hati-hati juga, ini tafsir ini bisa salah gunakan juga untuk anti tawassul. Beda, mereka tetap mengakui yang tiga itu alihatana, tepat dikatakan Tuhan. Irja'alta laha nasiban, kata mereka, karena engkau Muhammad telah menjadikan mereka nasiban di dalam ayat ini, bagian dari ayat ini. Udah berarti kita sepakat, kata mereka, sama-sama mengakui Lata dan Uzza, ya udah kita jalan bersama. Sebenarnya riwayat ini bermasalah, ada penjelasan dari bawahnya. Ada permasalahan, ada yang mengatakan mungkar matruk. Karena di sini ada qadah ke Nabi Muhammad SAW. In sahha hadza, jika ini sahih pun tidak akan mentanqis rutbatan Nabi, rutbatan nubuwah. Tidak akan merusak ke rutbah kenabian, tidak akan merusak ke ismahnya di Muhammad SAW. Jadi versi yang mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan beliau yang salah, tapi adalah pendengar yang salah. Jadi pendengar itu yang dimisikin oleh syaitan. Tapi Imam Al-Hakim At-Tirmidzi mencoba melakukan iftiradi, seandainya ini sahih riwayat ini, maka apa yang dilakukan syaitan itu langsung Allah halau. Allah halau. Disitulah maksumnya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula maksumnya para anbiya, begitu pula mahfuznya para aulia. Nah, di bawah ini penjelasan apa sih bedanya Rasul dan Nabi gitu. Lebih ke mirip-mirip yang sebelumnya. Kaifa di kama taraka qawlahu law anna libni adam wadiyaini min dhahabin fala tabghi lahumā thalithan aw ka'ayat ar-rajm wa asya' katsira wa kana qarna ar-risalata wa nubuwwata wal hadits fi talaqin wahid ala qira'ati Ibn Abbas fa sayyarahum minal mursalin. Jadi beliau ingin mengatakan dengan adanya ungkapan qiraatnya Ibnu Abbas tadi, bahwa Ibnu Abbas memasukkan al-muhaddats dalam rentetan ayat tadi dalam versi beliau, berarti secara sama-sama terjaga oleh Allah, terjaga. Tapi ketiga-tiganya sama-sama bisa digoda oleh syaitan. Bisa dalam artian syaitan bisa mencoba. Apakah sukses atau tidak? Nah, itu beda lagi. Disitulah maksumnya Rasul, disitulah mahfuznya para wali. Karena
Al-muhaddats itu dimasukkan dalam rentetan, dalam urutan an-nabi dan rasul. Ya, nabi, rasulin wala nabiyyin wa muhaddatsin. Itu versi yang dibaca oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Qala lahu qail kaifa sayra minal mursalin. Bagaimana pula ceritanya al-muhaddats itu masuk al-mursalin? Qala lam a'nil mursalina ay minallah ilal khalqi wa inna ma'anaitul mursalina minallah ay la ila ahadin fa kullu man wallallahu amrahu wastana'ahu wa takhadahu fa huwa mursalun ila dunya wa mab'utsun. Ini lebih kemana majaz. Jadi siapapun yang diutus oleh Allah itu bisa disebut rasul secara lughatan. Wali itu bisa dikatakan rasul, bisa, tapi lughatan. Karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dengan rasul bermakna penerima risalah, menyampaikan wahyu adalah rasul bermakna khas, makna khusus. Ala tara ila ma dzukira min a'da'ihi alladhina kana a'addahum 'uqubatan li'ibadihi min bani Israil faqala ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fahuwa bu'itha fi syarri wal 'uqubah wa haula bu'ithu fil khairi wal ghiyath. Nah, jadi semuanya baik rasul dan para nabi tetap Allah kirimkan orang-orang manusia ataupun jin kalangan setan untuk menggoda mereka. Seperti firman Allah Ta'ala, ba'atha 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Ba'atha 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Allah utus, kami telah mengutus kepada kalian ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid. Uli ba'sin syadid. Bisa sifatnya menggoda, menjadi ujian bagi kita. Karena memang Al-Quran sini menjelaskan ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. An-nas semuanya manusia. Al-anbiya wal mursalin wal awliya as-salihin wal awam semuanya akan diimtihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah biarkan mentang-mentang sudah mengatakan amanna, Allah biarkan enggak bisa. Karena iman itu harus tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji terus. Sepanjang nafas kita berjalan dalam tubuh kita, sepanjang itu pula Allah menguji kita. Sampai ujian itu nanti akhir zaman itu yang sering Gairul sampaikan, ujian kelaparan nanti bisa 40 hari itu nanti hak ya, itu benar insyaallah akan terjadi. Itu ujian nanti terberat bagi kita. Apakah nanti kita akan ikut kepada Dajjal atau kita bisa bertahan tawakal kepada Allah ketika 80 hari kehabisan makanan? Lalu muncullah sosok makhluk yang menyampaikan, yang memberikan penawaran, ini loh makanan, ikut ke dia. Apa kita tahan dengan ujian itu? Ujian berat. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw minkum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bayangkan nih, hatta lil ghayah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau minkum, tapi kalian belum pernah mengalami apa yang dialami oleh kaum sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka mengalami al-ba'sa wad-dharra, kesulitan, kemudaratan, wa zulzilu, mereka digoncang dengan huru-hara, diujilah mereka di situ. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Saking beratnya ujian itu, saking beratnya madarat itu, saking beratnya kegoncangan itu, sampai-sampai Rasul pun mengatakan, kapanlah ya pertolongan Allah itu datang. Itu ungkapan sudah pasrah itu. Mata nasrullah. Kalau ujiannya ringan, biasanya manusia biasa, kalau ujiannya ringan nggak sampai ya Allah kapan pertolongan Kau ya Allah, nggak bakal sampai ngomong gitu. Biasa, saya bisa menangani sendiri, merasa seperti itu. Tapi sampai makam Rasul, hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu
sampai orang yang makamnya Rasul dan orang beriman sampai berkata, kapan ini pertolongan Allah datang? Ini kita sedang mengalami syada'id, kita sedang mengalami musibah, kita sedang mengalami kegoncangan. Berarti kan ada unsur rasa betul-betul berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saking beratnya ujian tersebut. Jadi kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan akan, sedang dan terus diuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di sini ujian yang paling berat itu ujian iblis mencoba untuk menyusupi relung-relung yang terbuka sedikit di hati kita. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu kan selalu mengalir di darah manusia. Bagaimana darah itu mengalir? Non-stop. Selagi jantung itu bergerak, selagi sepanjang itu pula syaitan mengalir, berenang-renang di dalam. Entah ada mikroskopnya, nggak ada. Kalau ada mikroskopnya dan mikroskop gaib bisa kelihatan syaitan berenang-renang. Itu kiasan bahwa syaitan itu nggak pernah berhenti menggoda kita. Karena dia bersumpah, sumpahnya itu dikabulkan oleh Allah, doanya itu dikabulkan oleh Allah untuk menggoda Ibnu Adam sampai akhir hayat. Nah, kalau kita dalam kondisi orang yang buruk, akan Allah uji kita dengan diutusnya orang baik. Ketika kita menjadi orang baik, Allah akan utus orang-orang yang buruk untuk menguji kebaikan kita. Maka ketika melihat orang-orang yang zahirnya berpotensi kita celah, zahirnya berpotensi kita rendahkan, hati-hati, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang itu orang yang sering kita lihat, kita tahu dia itu bukan wali misalnya. Kita tahu cuma tetangga kita yang biasa aja, kita bermuamalah dengannya, tapi di hati kita menganggap dia itu orang-orang remahan. Hati-hati, disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang di hatinya ada satu biji aja dari takabur. Tidak masuk surga. Kenapa? Karena Allah wal mutakabbir, Allah yang berhak menyandang nama itu. Kenapa kok kita menggosok nama Allah gitu? Mencuri nama Allah. Masya Allah. Iya. Bahkan, nah, jadi ujian itu kita penuh dengan ujian. Gak ada kita tuh bebas ujiannya. Misalnya gini, kita melihat orang mungkin ya seperti pernah disampaikan kemarin juga, menggunakan pakaian-pakaian bagus. Nah, kita menggunakan libasus syuhrah untuk menembak dia. Oh, ini dia lagi memakai libasus syuhrah nih, lagi memakai pakaian-pakaian supaya masyhur, supaya dilihat orang gitu. Padahal ungkapan-ungkapan ulama masalah libasus syuhrah itu adalah untuk diri kita sendiri. Lihat diri Anda, apakah Anda seperti itu? Qalbu tembakannya, bukan pakaian. Kita mau pakai pakaian Nusantara, mau koko, mau apa? Mau batik, mau sarung. Niatkan itu, kata jadi diniatkan itu adalah mahabbah di Rasulullah SAW. Mahabbah dari segi apa? Rasulullah itu menyuruh kita untuk menutup aurat. Orang kan pakai menggunakan pakaian juga. Kita menggunakan pakaian juga. Berarti sama dong. Tapi bedanya kita melihat dari segi mahabbah kepada Rasulullah. Jadi kalau kita pakai baju gamis, baju gunting Cina, pakai sarung, bayangkan Rasulullah juga pernah seperti itu. Kita ingin mencoba imtithal dengan Rasulullah. Atau kita menggunakan pakaian gamis atau pakaian apalah. Tapi di situ ada ulama yang pernah menggunakan pakaian seperti itu. Niatkan kita untuk tasyabuh bis shalihin. Nah, ini urusan niat. Karena orang yang berpakaian biasa, pakai baju kaos oblong, pakai sarung, ada yang mengatakan dalam dirinya, sampai ada terungkap di lisan mereka, saya nggak mau pakai pakaian gitu-gituan, saya bisa gini aja, biar nggak kelihatan. Itu nau'un minal ujub. Itu macam dari ujub. Hati-hati. Saya pakai kaos oblong aja lah, mau pakai sarung aja. Yang penting isinya. Penyakit lagi. Nggak pernah berhenti setan itu mudah. Jadi niat, luruskan aja niatnya. Jadi kalau kita beribadah, ibadah fil libas, niatkan itu adalah imtithal bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Kiai Ali Mustafa Yakub, kalau guru kita itu 4T ya, yang Wafa. Tutup aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, apalagi? Tidak ketat. 4T, konsep pakaian itu hanya 4T. Tidak menyerupai lawan jenis, tidak membuka aurat, tidak transparan, tidak ketat. Itu semuanya dalilnya ada dalam hadis. Dalil tasyabbuh dengan lawan jenis, dalil transparan juga ariyatun kasiyat. Laki-laki juga. Nah, ini semuanya diuji. Ketika kita menjadi orang baik, pasti ada orang yang buruk yang Allah utus untuk menguji kita. Ketika kita menjadi orang jelek, pasti ada Allah mengutus orang yang baik untuk menguji kita. Ketika kafir Quraisy ada, maka Allah utus Sayyidina Muhammad dan untuk seluruh alam. Nah, kalangan-kalangan al-ubbad az-zuhad yang tiap harinya jamaah ke masjid, nanti Allah kirim juga orang-orang yang suka usil nanti. Mungkin goda-godain kita, atau sholatnya gimana, di belakang berisik-berisik. Orang yang sudah tua, lagi sholat kita sibuk mencaci-caci mereka, mikirin mereka mana. Nah, itu contohnya. Sukseslah mereka dalam hidup dia, mereka nggak sukses. Ar-Rasulu huwa alladhi yatanabba'u wa yursalu ila qaumin yukhbiruhum wa yu'addi risalah. Wan nabi huwa alladhi yatanabba'u wa la yursalu ila ahadin. Ar-Rasul dialah yang menyampaikan kabar, wa yursalu ila qaumin, diutus kepada suatu kaum, yukhbiruhum wa yu'addi risalah, memberikan kabar titah dari Allah, wa yu'addi risalah, menyampaikan risalah. Sementara nabi yang sifatnya lebih umum sehingga jumlahnya ratusan ribu ya, 124 ribu. Huwa alladhi yutanabba wa la yursalu ila ahadin. Dia diberikan an-naba min Allah, diberikan kabar dari Allah, diberikan wahyu juga, tapi wala yursal ila hadin. Dia tidak sengaja, tidak diutus untuk seperti nabi, seperti rasul, utus ke suatu kelompok, kepada seorang, enggak. Alal aqall li nafsi, untuk dirinya. Tapi ketika beliau ditanya, dia akan jawab sebagai secara ilmu nubuwahnya. Nah ini. Fa idza su'ila akhbarahum. Ketika nabi itu ditanya, mereka Nabi itu akan tetap menjawab sebagai dengan ilmu nubuwahnya. Wa huwa fi khilali dzalika yad'ul khalqa ila Allah, meskipun dia seperti itu, yad'ul khalqa ila Allah, tetap mereka itu mengajak makhluk kepada Allah taala. Wa ya'izuhum wa yubayyinu lahu as-sabila fi syari'atir rasul. An-nabi itu mengajak kaum kepada syariat itu, kepada syariat yang dibawa oleh Ar-Rasul. Jadi nabi-nabi yang bukan yang 25 itu mengajak kepada Rasul yang ada pada masanya itu. Maka pada masa satu Rasul ya ada nabinya di samping-samping mereka. Al-Uzair misalnya, Al-Uzair bin Allah, yang kata orang Yahudi Uzair bin Allah, Ezra, ma'adallah. Sayyidina Khidr itu yang menemani, yang mengajari Sayyidina Musa, Nabi. Nah, begitu juga dengan Al-Muhaddats. Al-Muhaddats itu juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, tapi dalam koridor apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul pada saat sekarang adalah ajaran disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak pernah wali itu akan keluar dari rel Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Jangankan wali, an-nabi, seorang nabi saja yang hidup pada masa Rasul, nabi yang bukan Rasul, hidup pada masa Rasul, dia mengajak kaumnya atau mengajak orang terdekatnya untuk mengikuti ajaran Rasul yang ada pada masa beliau, yang masa beliau. Apalagi hanya seorang wali. Apalagi seorang wali tidak akan keluar dari rel yang digunakan oleh para rasul. Maka wajar ketika Sayyidina Umar pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW,
Seandainya ada nabi setelahku maka adalah nabinya Sayyidina Umar. Itu disampaikan dalam riwayat di belakang ini. Nah ini kana fil umami qaumun yatakallamun. Nah ini menarik. Kana fil umami qaumun yatakallamun. Setiap umat itu ada qaumun yatakallamun. Yatakallamun itu yatahaddatsun yuhaddatsun. Itu maksudnya para aulia yang menyampaikan apa yang ada dalam risalah risalah nabi yang ada pada zaman mereka. Qaumun yatakallamun min ghairi an yakunu anbiya. Mereka bukan nabi. Fa in yaku fi ummati fa Umar minhum. Jika ada di antara umatku maka Umarlah orangnya. Dalam satu riwayat fa Umar minhum. Qad kana fil umami muhaddatsuna. Di sini lebih sharih lagi. Qad kana fil umami muhaddatsun fa in yaku fi ummatin fa Umar bin Khattab. Ini secara tidak langsung mengatakan beliau itu bukan Syiah. Umar. Secara tidak langsung terbantahkan ungkapan mungkin ada menuduh beliau Syiah, Sufi itu Syiah. Fal muhaddats. Nah, ini kita langkaukan karena tidak kita lewatin karena satu safha ya, satu safha. Asli. Itu bahasa Melayu. Masyaallah. Kita langkaukan. Kita langkaukan. Iya. Rasa-rasa tahun 80-an gitu. Langsung tarang atau Nah, muhaddats yang tadi diulang-ulang terus oleh Buya Razi, muhaddats kita ulang lagi karena sebelumnya udah pernah dibahas muhaddats. Beliau ulang lagi di sini halaman 181. Fal muhaddatsu lahu al haditsu wal farasatu wal ilhamu was siddiqiyah. Al muhaddats itu memiliki al hadits juga, tapi jangan dipahami sebagaimana al hadisnya qaulun wa fi'lun wa taqrirun wa sifatun, bukan. Mereka juga memiliki hadis bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal farasah mereka memiliki. Maka dari riwayat ittaqu farasatil mu'minin, ittaqu farasatil mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasah orang mukmin, fa innahu yanzuru bi nurillah. Mukmin siapa? Ya mukmin ini. Bukan mukmin yang adna imanan, bukan. Mukmin yang Allah kasih nur dia. Kan di belakangnya fa innahu yanzuru bi nurillah. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Kalau kita binur apa nih? Binur HP, binuril hatif, binuril misbah, binuril mishkah. Kalau mereka itu fa innahu yanzuru bi nurillah. binuril HP. Wan nabiyyu lahu kulluhu wat tanabbu. Nah, nabi memiliki semuanya. War rasulu lahu dzalika kullu war risalah. Kalau ar-rasul semuanya lebih lengkap. Wa man dunahum minal awliya lahum al-farasa wal ilham was-siddiqiyyah. Nah, sementara para wali berada di bawah mereka, di bawah para nabi dan para rasul, lahum al-farasa wal ilham was-siddiqiyyah. Nah. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah daraba al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Inna Allah daraba al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Hadatsana Ibnu Abi Bakr al-Umari qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Idris qala hadatsani Muhammad bin Abdul Rahman ibn Abi Nu'aim al-Muqri عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. Nah, ini beliau musnid. Jadi jangan heran juga sufi itu musnid. Dikira ingin ada orang-orang memisahkan sufi itu dengan hadis. Beliau musnid memunculkan sanadnya dalam periwayatan. Kalau kita baca dalam kitab sunan hadis, kitab sitah itu, maka banyak kita temukan nama perawi hadis langsung ditulis oleh imam ini as-sufi belakang namanya. Tapi ada juga orang mencoba memilah-milah, ini sufi mutaqaddim, ini sufi mutaakhir. Enggak, sama aja. Sufi sama aja. Himmahnya tetap Allah. Himmatum Allah, mahabbatullah. Tidak ada bedanya sufi dulu dengan sufi sekarang. Ini hakikat sufi ya.
Maka seperti ada yang mengatakan juga Imam Syafi'i itu mencela sufi misalnya. Seperti kata Buya Rozi tadi, Imam Syafi'i itu pun jelas memuji. Kalau yang sufi yang dibilang kasur itu kasur bukan kasur ya. Sufi pemalas itu ya mutasawwif yang berjubah dengan jubah sufi. Ketika dia disuruh berubudiyah untuk berkasab duniawiyah misalnya, mereka nggak mau. Jadi sufi-sufian. Maka dalam Diwan Syafi'i itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, faqihan sufiyan fakun laisa wahida. Jadilah dua-duanya. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Jadilah faqih, orang yang paham agama, dan disandingkan dengan kesufian. Fakun laisa wahida. Jangan cuma satu. Faqih aja nanti kita jadi keras. Sama hadis pun gitu. Kita mengkaji hadis dibarengi dengan ilmu ihsan. Karena kadang-kadang kalau disebut ilmu sufi mutasawwif ada yang alergi, udah kita sebut ilmu ihsan. Ada orang yang sibuk di tafsir enggak pakai ilmu ihsan, ya keras tafsirnya. Bukan tafsirnya keras, penafsiran dia itu yang keras. Ada yang menggunakan memahami bab jihad tapi tidak dengan ilmu ihsan, akhirnya jihad sembarangan dipakai. Hayya 'alal jihad. Ini menarik loh. Bagaimana sih? Ini orang aswaja loh. Orang aswaja yang menggunakan itu. Bukan salafi, bukan wahabi. Orang aswaja. Kok bisa seperti itu? Untuk memandangkan azan-azanan gitu. Itu bid'ah minal bid'ah. Hayya 'ala jihad. Yang menariknya itu adalah ketika mereka membaca sebelum hayya 'ala jihad itu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seharusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah isim inna. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sampai pegang lurid. Orang seperti ini loh. Ini ujian bagi kita. Kadang-kadang dia teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, orang yang kita kenal tiba-tiba ada seperti itu. Jadi jelaslah bahwa Al-Khawarij itu tidak hanya soal ideologi tapi politis. Karena sejarahnya Khawarij politis. Mereka mutasyaddidun. Saking mutasyaddidunnya Khawarij itu riwayatnya dipakai memang. Riwayatnya dipakai termasuk riwayat yang paling disukai ahli hadis itu riwayatnya orang Khawarij. Kenapa? Karena bagi Khawarij itu bohong itu dosa besar itu ya neraka. Jadi orang Khawarij ketika mereka hadis itu mereka termasuk orang yang thiqah, dhabitnya betul dhabit. Itu tesisnya Dr. Ubed. Nah, itu beda. Khawarij dulu. Berarti bagian ini kita udah nge-Khawarij dulu untuk Khawarij sekarang gitu. Tapi himmahnya kita perhatikan. Intinya Khawarij dulu adalah ketidaksukaan pada ulil amri yang sabit pada hari itu. Terlepas zaman sekarang itu ulil amri ad-dharir bisyaukah. Ad-dharir itu ad-dharuri, segala yang daruri itu maktaraf diakui. Bahkan Imam ini meleset lagi begini. Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghayati mengatakan ini ada sebagian kita untuk bersemangat untuk mengangkat imam dalam arti khilafah masa-masa dulu, imam seperti khalifah yang 4, meskipun khalifah yang 4 itu beda-beda juga dalam pengangkatan. Itu Imam Juwaini dalam kitab Al-Ghayati mengatakan nasbul imamah itu wajib indal imkan. Nah, takut kata kuncinya itu wajib betul. Kita sewajar enggak menafikan wajibnya ada imamah itu, enggak menafikan. Sepakat kita Syiah di situ. Salafi Wahabi pun sepakat di situ. Tapi kita punya koridor indal imkan ketika mungkin. Berkhilafah wajib. Wajib versi Ahlussunnah. Indal imkan. Nah, ketika pada masa awal-awal kemerdekaan itu termasuk ulama-ulama kita dari berbagai penjuru negeri bersepakat kita terima. Karena kalau terjadi pecah belah nantinya, terjadi perang akibat kita memaksakan pendapat, berarti kan kita sedang menciptakan sebuah teror. Sebuah teror, sebuah masyaqqah, sebuah mafsadah yang bisa ditimbulkan dari hal ini. Maka ulama kita mengalah dengan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Oke, kita tetapkan model pemerintahan seperti sekarang ini dengan konsep ad-daruri
bisyauka. Doruri memang seperti kondisi ini, doruri. Doruri itu diakui nggak secara syariat? Diakui. Apakah yang diakui hanya yang asal bentuk asalnya saja? Tidak, yang doruri, yang darurat seperti ini diakui. Apakah sholat orang duduk itu diakui? Dia nggak mampu berdiri. Diakui sholatnya, darurah dia duduk. Kita dalam kondisi kelaparan di tengah hutan, kita harus makan ular misalnya. Nggak ada makan makanan lain, tahunya adanya ular, adanya babi, darurah. Diakui nggak kebolehan kita memakan saat itu? Ad-daruri illa manittur illa ghayra manittur illa manittur ilaihi. Jadi darurah itu diakui. Jadi waliul amri sekarang itu diakui mu'taraf inda ahli sunnah wal jamaah. Inda ahli sunnah wal jamaah. Illa man syadda. Faman syadda fi Fadilah lanjutin ya. Dah, lanjut ke kitab. Fahal kana hadza illa min sultanil haqqi wa harasatil Fahal kana hadza illa min sultanil haqqi wa harasatil wilayah wa lihadza jaa 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kana ba'di nabiyyun lakana diulang-ulang terus. Jadi beliau ini musnid. Qala al-qail fa in warada 'ala qalbi syai'un la yuwafiqu kitab. Kalau sekiranya masuk di hati mereka sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, bagaimana? Qala beliau, inna wilayatallahi ta'ala tughithu. Wilayah Allah itulah yang akan membantunya, membuat bisikan-bisikan itu terpental. Balik lagi, kama aghathat ar-rasula fi risalatihi. Sebagaimana rasuliyah kerasulan itu dibantukan oleh risalahnya. Hatta nasakha an qalbihi wahya syaitan. Sehingga Allah menghapuskan dari hatinya Nabi itu wahyu syaitan. Nah, jadi syaitan pun punya iha juga, menyampaikan wahyu itu wahyu syaitani. Bisikan-bisikan syaitan, al-waswas. Wa muhalun an yakuna qalbun mawsufun bihadza an yutraka makhdhula. Jadi mustahillah an yakuna qalbu mawsuf bihadza, mustahillah hati yang bersih seperti ini akan ditinggalkan oleh Allah secara makhdhula. Allah jaga hati mereka, para aulia ini. Falau jaza li hadza an yaduma la batalat idnul wilayah. Falau jaza li hadza an yaduma la batalat idnul wilayah. Wa inma yajuzu hadha at-takhlit wa dawamu mithli hadhihi al-ashya' li mithli haula'i al-muridin alladhina hum fi hadha at-tariq. Nah, itu benar. Jadi beliau menjelaskan intinya dari panjang lebar ini, beliau banyak mengulang-ulang bahwa al-muhaddats pun masih ada celah upaya untuk digoda oleh syaitan. Maka kita manusia biasa pun lebih rapuh lagi. Kita paling banyak bikin masalah di dunia ini. Maka kita masih diberikan Allah kesempatan nyawa kita ya untuk memperbaiki diri, terus diperbaiki. Kalau maksiat lagi, minta ampun terus. Tapi dengan syarat jangan tala'ub ya. Bermain-main dengan Tuhan, bermain-main dengan ghufran ya Allah. Maksiat lagi, jatuh maksiat, minta ampun lagi, taubat lagi. Besoknya kerjakan lagi. Sholatnya bisa di luar waktu, terlambat, taubat lagi. Ya kita salah, ngakui salah misalnya. Yang penting kata jangan main-main itu aja. La natala'ab, kita jangan sampai bermain-main dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu musirrina bidzalik. Jadi kalau maksiat itu jangan sampai diisrar, jangan berketerusan dan kita suka melakukannya. Memang ampunan Allah itu akbar. Memang dosa seorang itu akbar, tapi maghfiratuhu akbar min dzalik. Dosa manusia itu banyak yang besar, tapi ampunan Allah itu jauh lebih besar. Dosa syirik bisa diampuni tidak? Dosa syirik bisa diampuni. Dalam Tafsir Tabari kita dijelaskan yang dimaksud dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu dosa syirik yang orang mati membawa kesyirikan tapi tidak sempat bertaubat, tidak bersyahadat dari kesyirikannya. Itu Allah tidak ampuni. Tapi orang yang membawa dosa besar selain syirik dan tidak sempat bertaubat, liman yasha, Allah kehendaki orang itu bisa saja diampuni oleh Allah.
tapi untuk syirik tidak. Allahu ghayur, Allah Maha Pencemburu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa. Hamba-hambaku yang berdosa, melakukan dosa. Masih Allah sebut sebagai hambaku. Allah sayang juga pelaku dosa itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Begitulah rahmatnya Allah kepada kita. Tanpa apa-apa kita jadi beriman kan? Tanpa ada perjuangan, tanpa ditimpa batu, tanpa dilempar dengan batu, tanpa kita muka berdarah-darah, tanpa tangka keimanan, tiba-tiba kita nyaman aja dengan keimanan ini. Asyukru lillahi azza wa jalla. Taib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, rehat dulu kita. Jazakallah biasa. Saya paling suka kalau biasa itu udah istimbat dalil. Tadi. Kalau saya udah kasih tahu manhaj fikih saya bukan manhaj fikih fuqaha, tapi manhaj yang kita sebut manhajul muhaddisin ahlur riwayah, yang dipakai oleh Imam Baihaqi, Imam Hakim. Itu istimbatnya kan, walaupun kalau itu buka kita furu itu nggak ketemu qala al-Baihaqi indal beda. Tapi saya ngambil itu yang diambil oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Makanya secara istimbat agak beda dengan jalur. Nanti kan jalur ini kan turunnya dari Maulana Imam Zakaria Al-Ansari. Itu yang istimbat. Walaupun saya talaki usul fikihnya dari Syekh Hasan itu dan dari Syekh Taufik. Syekh Taufik kan mengkritik istimbatnya Kiai Mustafa Yaqub. Apakah terlihat syak fi gharib syar'i? Ya, kan tumbuh bukan di komunitas Syafi'iyah. Bagi Syekh Taufik kalau ada istinbat keluar dari satu mazhab yang enggak talfik, dibantai habis waktu itu. Antum yang tahu ujian doktoralnya Kiai Mustafa Yaqub itu yang paling banyak membantah Syekh Taufik Al-Buti karena masalah itu. Ya. Nah, kalau saya memahami maksud beliau, maka Syekh Hasan itu memperbolehkan. Maka Syekh Hasan itu mengutip istifadah dari kalam Syekh Ali Mustafa Yaqub. Minum. Kan bisa. Saya paling 10 menit. Ada quote-quote penting di sini. Nanti biar antum kalau ketemu dengan sahibnya muhaddatsin yang paling sempurna itu, biar tahu. Allah kamu salawat lagi sama Panji? Iya. Penyegaran. Ada Faiz. Ayo Faiz. Arihna bis salah walau kana salah daqaiq. Fadhal. Oh Faiz. Sallu ala nabiyina Muhammad. Biar dicari dulu ininya, salawatnya. Saya paling suka salawat itu. Salawat apa nih? Salat yang Abdul Muttalib itu loh. Sallallahu alaihi Allah. Itu ya, Abdul Muttalib kan? Ya, salat Adnani boleh tuh Faiz. Ya benar, salat Adnani. Arihna bil Adnan. Enggak, nomor 2. Nomor bisa sih. خلاص وجدته؟ طيب صلوا على نبينا محمد. صلى عليك الله يا عدناني
Ayuhal ikhwah, tadi ya, dengan apik sekali alhamdulillah Buya Asfi mensyarah kepada kita tentang Ar-Rasul wan Nabi wal Muhaddath. Jadi itu boleh ditambahkan judulnya sampingnya dengan dalam kurung itu judul dari muhakkik. Kalau kita tambahkan Ar-Rasul wan Nabi wal Muhaddath, itu tambahan judulnya ya. Boleh, harus ditulis wal Muhaddath ya. Dalilnya ada aja Buya Donald ya, ngerjain Buya Asfi apik ya. Jadi dalilnya apa? Bahwa selain Nabi, selain Rasul itu dapat wahyul walayah, bukan wahyul nubuwah, bukan wahyul risalah. Ini dalilnya ya, surat Al-Hajj ayat 52 ya. Tapi teman-teman, di sini ada celah. Makanya dalam ilmu Khidiriyah ini betul-betul penting. Muhaddasah ini sangat penting sekali dalam Khidiriyah yang disebut ya tariqat rohani itu. Jadi angan-angan yang lain itu namanya tamanna ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Jadi sekelas rasul, sekelas nabi, kalau beliau bertamanna, tamanna itu dengan angan-angan, tulul amal. Tapi dia mainnya di akal-akalan, bukan akal. Akal orang ini nanti kalau dapat dia jadi bahlul itu. Nabi langsung diselamatkan oleh Allah. Bayangkan Umar ketemu setan minggir nggak? Apalagi Nabi gitu. Kias aulawiyahnya, kias prioritasnya. Apalagi Rasul. Oleh karena itu saya meyakini hadis Gharanit itu hadisnya maudhu'. Makanya tadi udah benar nih Buya Asfi menyebutkan ta'liq Imam Tabari ya, sampai dibawa kitabnya ya. Jadi satu sir saya dengan Buya Asfi ya. Kita sebutin Gharanit, saya terbawa kitabnya. Ajib. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Muhaddath. Ternyata dalam Mushaf Ibn Abbas, jadi walaupun tadi Buya Asfi mengatakan ada beberapa ahli qiraat tidak memasukkan itu, tapi dalam riwayat kita, bahkan riwayat Imam Ibnu Abi Daud ini masuk ini. Jadi min rasulin wala nabiyyin wala muhaddatsin, begitu. Cuma riwayat ini tidak mutawatir, tidak ahad, bahkan syaz pun nggak masuk, nggak masuk. Tapi Sayyidina Ibn Abbas dia punya riwayat, karena Imam Ibnu Abi Daud dalam kitab Al-Masahif mengatakan riwayatuhum ka mushafihim atau ka qiraatihim. Jadi riwayatnya dia itu adalah mushafnya atau qiraahnya. Itu kitab Al-Masahif, kitab yang kita pakai di S2 S3 IIQ untuk kajian Orientalism dalam mengkritisi Arthur Jeffrey, karena dia mentahqiq kitab itu, tapi ala dia gitu. Cuma kita bersyukur juga, terima kasih. Dia pertama kali yang mentahqiq kitab Masahif. Baru kemudian datang Dr. Tabari. Ya, Dr. Tabari belakang, bukan Imam Tabari ya. Jadi kita bandingkan itu tahqiqannya. Versi kaidah beliau itu masuk kepada riwayat qiraah Ibnu Abbas. Cuma qiraah ini sudah enggak dibaca. Gitu ya. Jadi nggak antum kalau baca itu nggak sah sholatnya, rusak, nggak boleh. Cukup itu sebagai qiraah Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Mas'ud aja mushafnya kalau ketemu oleh Utsman itu langsung dikubur antara baina rukun wa raudhah, minbar wa raudhah, itu dikubur. Makanya Utsman dulu didemo, bahkan dibakar. Berani-beraninya Utsman membakar dan mengubur. Apakah dulu kena masalah penistaan? Enggak. Cuma kok mematikan riwayat yang lain gitu. Utsman kalau bukanlah karena muhaddas, beliau nggak berani meneruskan itu. Dengan nikmat muhaddas itulah teman-teman kita menikmati qiraat sab'ah hari ini, dan yang paling besar paling banyak riwayatnya adalah Hafadz an Asim. Ya. Secara ilmu hadis Asim itu dhaif, tapi secara ilmu Al-Quran dia mutawatir, thiqah ya. Jadi jangan pakai standar muhaddisin dalam mengkritisi ulama ahli Quran. Kira-kira begitu.
Begitu juga jangan pakai standar ulama hadis dalam mengkritisi ahli tasawuf. Itu bahlul lagi namanya ya. Jadi bahlul udah kita ulang hari ini. Manhaj al-bahluliyah ini betul-betul populer hari ini. Termasuk yang disinggung Buya tadi ya. Kita udah nahan-nahan keluar juga. Esirnya sama ya. Buya Zulfikar udah ketar-ketir aja dari tadi. Baik. Paragraf nomor 2 terakhir 178. Antum lihat. Fa kaifa dua terakhir, nomor 2 terakhir. Qala qailun qala lahu qailun kaifa sayyarahum minal mursalin. Kok dia diilhaq itu maksudnya? Kan di ayatnya, coba lihat ayatnya tadi. Min rasulin wala nabiyyin, terus qiraah Ibnu Abbas wala muhaddatsin. Kok dimasukkan atofnya ke mursalin? Ada apa ini? Itu maksudnya. Apa kata beliau? Lam a'nil mursalin minallah ilal khalq. Jadi muhaddatsin itu teman-teman, itu mursal juga. Tapi yang nanti dipanggil mursal itu cuma imam akhir zaman. Jadi nanti Nabiullah Khidir akan memanggil Imam Al-Mahdi. Apa kata beliau? Anta mursalun. Nanti antum kalau ketemu orang itu pastikan dia Al-Mahdi. Gitu ya? Udah ketemu belum orangnya? Antum belum ketemu masalahnya. Jadi kalau ada nanti imam akhir zaman, walaupun dengan malamatiyah kah, dengan thariqah sufiyah kah, dan dia mengalami pengalaman ini, jadi Nabi Khidir manggil dia anta mursalun. Bukan berarti rasul dalam pengertian rasul tasyri'i, nabi, bukan. Tapi mursalun dalam pengertian ini. Nah, ini tolong ditandain bagian ini. Ini kata kunci nanti kalau antum ingin ta'rif al-imam fi akhir zaman ya. Ini dia tuh. Jadi Nabi Khidir ngomong gitu. Baik nanti dia yang cerita ataupun nanti muridnya yang cerita. Nanti ketahuan di situ. Kalau ada yang mengabarkan itu, pastikan orang inilah Al-Mahdi. Ya. Bukan berarti dia rasul kepada makhluk. Tapi innama anaitul mursalin min Allah Ta'ala ay la ila ahadin. Tapi dia hanya sebagai wali. Fa kullu man wallallahu ta'ala amrahu, atau man wali Allah Ta'ala amrahu wastana'ahu wattakhadahu fahuwa mursalun ila dunya wa mub'utsun. Jadi setiap yang dapat kewalayah dia mursal. Tapi nanti mereka karena di akhir zaman la nabiyya ba'di, kan enggak ada nabi lagi, enggak ada rasul, dia tetap disebut mursal dalam pengertian Ibnu Abbas ini. Barangkali inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas ya. Ada di Quran itu beberapa ayat, jika aku tafsirkannya la kafartumuni, bahkan di riwayat lain la qataltumuni, kalian akan membunuh. Nah, ini dia yang kemudian dibuka setelah 2 abad oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Maka banyaklah orang yang ingin membunuh Imam Al-Hakim At-Tirmizi di zamannya. Ini disebab itu. Jadi hari ini orang yang punya ilmu ini mau dibunuh juga tuh sama orang-orang itu. Kita kan cuma baca kitab ya, gak bakal dibunuh lah antum insyaallah ya. Tenang aja antum aman insyaallah. Tapi orang yang ketahuan nih siapa mereka yang begini nih, ini diburu ini. Yang bunuh bukan hanya ahlul kitab atau mu'assak kata orang atau apa. Bukan. Siapa yang bunuh? Khawarij. Itu yang akan bunuh nanti. Ya, hati-hati di situ. Ya. Dan ini jadi pertanyaan besar, kok sekarang yang muncul jadi khawarij itu akidahnya Ahlus Sunnah gitu. Apakah masih Ahlus Sunnah kalau sudah begitu? Silakan dijawab sendiri. Ya. Itu poin 1 teman-teman. Poin kedua, 179 paragraf yang ke 1, 2, 3, ini 3. Far Rasul lahu syariah. Jadi apa pembeda abadi antara Rasul, Nabi dengan wali? Rasul itu bawa syariat itu hukum. Maka mesti Jibril guidance-nya. Kalau Nabi nggak mesti Jibril. Bisa Nabi Khidir, ya, bisa langsung dari Allah. Itu Nabi. Wali juga sama. Cuma wali ya dia nggak dapat pangkat lagi. Tapi wali-wali ini jika hidup di zaman qabla Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan jadi nabi. Itu maksud hadis tadi yang di belakang dibacakan oleh Imam Hakim Tirmizi. Ya setiap masa ada
muhaddatsun. Kalau di antara umatku ada, tentulah dia Umar. Kalau Nabi ada setelahku, tentulah Umar. Abu Bakar masuk, apalagi Abu Bakar? Abu Bakar gurunya Umar juga. Umar itu pernah salah khataratnya salah. Siapa yang menegur? Umar, begitu? Abu Bakar. Maka Abu Bakar aula, mimbabil aula. Ini benar ta'liq yang Biasfi. Ini yang saya suka dari Biasfi itu ya, kalaminya itu. Ini tanda bahwa ilmu sufi itu tidak ada kaitannya dengan Syiah. Kenapa? Bahasa Umar. Orang Syiah paling benci sama Umar. Ya? Paling benci sama Umar. Kebenciannya awalnya bersifat politik, lalu diteologikan. Jadi teman-teman, Khawarij juga gitu. Kebencian politik dibawa ke bab akidah. Maka apapun akidah antum, mau Aswaja, mau Wahabi, mau apa, kalau sufi, mau mursyid, kalau kebencian politik dibawa ke bab akidah, otomatis jadi Khawarij. Nauzubillah min dzalika. Tapi tenanglah, itu ada yang ngurus lah. Kita berdoa semoga tidak ada Suriah kedua di negeri ini. Tapi kalaupun terjadi, ya kita harus bersama dengan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Ya. Nanti kalau sempat Buya tolong dicariin teks Ahlus Sunnah tentang mauqif Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab matan terhadap imarah, pemimpin. Ya. Tolong nanti dibawakanlah teks-teksnya biar kita sadar semua bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun tidak suka pemimpin tetap tidak boleh khuruj ya dari daulah. Maka seruan-seruan tadi perlu direvisi atau diperbaiki. Kita tidak boleh benci, mungkin mereka terbawa emosi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi Rasul itu bawa syariat, Nabi itu cuma bawa nubuat, sedangkan wali itu setinggi-tingginya wali itu tidak melebihi Nabi. Setinggi-tingginya Nabi tidak melebihi Rasul. Pegang kalimat ini. Inilah akidah Ahlus Sunnah yang dianut oleh para sufi. Berarti tuduhan Ibnu Taimiyah salah baca atau salah paham. Karena Ibnu Taimiyah meyakini, sufi meyakini bahwa wali lebih tinggi dari Nabi. Itu salah paham aja ya. Sekelas Ibnu Taimiyah bisa salah paham, itu bisa bayangkan ya. Apalagi bukan kita. Kita kan talaki. Apalagi pengikutnya. Ini Daisna ini kan talaki. Aman insyaallah. Ya, aman insyaallah. Girang guys. Baik. Di penutup beliau tadi yang dibaca Biasfi, jadi kalaupun terjadi gangguan-gangguan di umniyah, di angan-angan mereka, itu hanya terjadi pada muridin, pada para murid, tapi tidak terjadi pada wali. Murid ya belum wali lah. Kalau udah jadi wali dia murad namanya. Ya. Ini yang disebutnya innama yajuzu hadha at-takhlid wa dawam misli hadhihi al-ashya' li misli haula'il muridin. Ini kita sebut thariqahnya thariqah nafsiyah. Ini banyak terjadi. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan gelar mursyid saat ada kasih ijazah sama guru. Tapi antum belum melewati makom ini, belum masuk ke makom muhaddatsun. Jangan ngerasa wali dulu, ya. Udah katakan saja saya hanya ingin jadi kekasih Allah. Nah gitu, ya. Jangan angkat-angkat diri kita, jangan angkat teman kita. Udah biarin aja. Ya. Kalau antum beruntung diangkat. Kalau enggak, ya siapa tahu nanti sebelum wafat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bab walayah ini emang diangkat, teman-teman. Emang diangkat, jadi nggak bisa main. Diangkatnya bukan murid. Masa mursyid yang angkat murid? Mana ada ceritanya? Ya? Fenomena hari ini para mursyid sebagian diangkat oleh jamaahnya. Ya, kira-kira gimana tuh? Paling standar mursyid diangkat oleh mursyid, kiai diangkat oleh kiai, guru diangkat oleh guru, muhaddis diangkat oleh muhaddis. Kalau yang angkat di bawahnya gimana dong? Ya mursyid-mursyidan. Ini fenomena ini tolong hati-hati. Padi kalau ditebar tidak akan pernah menumbuhkan
ilah. Tetap dia padi. Cuma di sampingnya tumbuh. Nah, jangan salah pilih. Sama-sama berdaun, bahkan lebih gede, ya, lebih besar. Kira-kira itu teman-teman poin penting dari Khatmul Auliya. Kenapa saya tidak panjang? Karena muqaddimah tadi adalah intinya. Muhaddatsun itu dia naruhnya di hahut. Ya, dia mesti sampai di hahut, kalau enggak muhaddatsun. Kebanyakan mursyidun sampai di Jabarut, sampai di situ. Maka mereka jadi ahli ma'rifat. Kalau bicara asmaul husna dahsyat, tapi belum sampai berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat derajat kita, membuka hijab kita, ya minimal sampai ke maqam ihsan hahud itu. Syukur-syukur diangkat sampai ke hahud. Kalau udah begitu antum bentar lagi pulang ke azali dah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.